Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Andalusia Skaunang, mahasiswi Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saat ini saya ingin memaparkan mengenai ujian tengah semester dosen pengampu mata kuliah kelayakan bisnis, yaitu Pak Halipi Hazizan SPTMM. Di sini saya ingin memaparkan komentar dan pendapat saya mengenai video yang sudah dipaparkan, yaitu liputan di Kompas TV perusahaan Tupperware yang bangkrut yang berasal dari Amerika Serikat. Menurut saya, kebangkrutan Tupperware yang terjadi baru-baru ini sangat menjadi sorotan di televisi, terutama televisi yang disiarkan itu yaitu Kompas TV. Perusahaan ini yang saya ketahui yaitu salah satu perusahaan yang berada di brand global yang sudah lama kita kenal dan memiliki sejarah panjang dalam dunia bisnis. Ya baik, Tupperware yang saya ketahui yaitu perusahaan yang berdiri tahun 1945. Ini didirikan di Amerika Serikat. Sudah menjadi sebuah ikon dalam dunia penyimpanan makanan dengan produk wadah plastiknya yang cukup terkenal ya teman-teman, akan kualitas juga ketahanannya. Model bisnisnya juga merupakan model bisnis yang cukup unik ya, dengan pendekatan penjualan langsung atau bisa disebut juga direct selling melalui acara-acara rumah tangga, pernah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di banyak negara, salah satunya. Namun beberapa dekade kemudian kita ketahui ya teman-teman, bahwa perusahaan ini juga sudah mengalami kebangkrutan karena ya Tupperware ini mengalami kesulitan ya. Kesulitan dalam hal apa? Yaitu beradaptasi dengan perubahan pasar. Karena kan sekarang produk-produk itu daya saing bisnisnya itu cukup tinggi, teman-teman. Baik. Lalu pasar yang semakin kompetitif dan cepat berubah. Ada sejumlah faktor yang bisa dianalisa terkait kebangkrutannya, yaitu menjadi pelajaran juga ya bagi perusahaan lain untuk bagaimana sih supaya produk yang kita hasilkan itu bisa berkembang pesat dan bisa meluncurkan produk yang berkualitas, tak hanya berkualitas tapi juga bisa dipertahankan untuk di era zaman kini, yaitu tahun 2024. Nah, apalagi sekarang kan persaingan tuh sudah mulai ketat ya teman-teman. Apalagi udah menggunakan era digital, teknologi, internet, atau bisa juga AI. Jadi persaingan pasar juga udah mulai ketat ya, dan kemunculan produk yang alternatif juga. Nah, adapun beberapa komentar dari saya, pasar ini tuh ini teman-teman, kan pasar ini kan merupakan penyimpanan makanan ya, yang ada beberapa merek suatu produk yang serupa. Jadi tuh persaingannya itu kan begitu padat ya teman-teman. Juga harga produknya, ada persaingan harga produk yang jauh, perusahaan lebih menjual produk-produk yang jauh lebih murah, sehingga hal ini bisa mengakibatkan pergeseran antara suatu bisnis dengan bisnis yang lainnya. Oke.
Nah, terus kini konsumen juga bisa lebih mudah karena ada era digital, yaitu konsumen itu bisa membeli produk penyimpanan plastik di berbagai tempat sekarang, teman-teman. Contohnya mulai dari supermarket, toko serba ada, lalu kemudian hingga e-commerce. Produk dari kompetitor sendiri yang lebih ekonomis dan praktis. Dari segi distribusi ini menjadikan sebuah Tupperware sendiri, selain itu konsumen juga kini lebih peduli pada kelestarian lingkungan karena mengurangi sampah ya teman-teman. Oke. Nah, selain itu dengan harga yang relatif premium ya teman-teman, tanpa kurang kompetitif, konsumen juga kini lebih peduli pada ketertarikan lingkungan yang mendorong banyak orang memilih produk alternatif dari bahan yang lebih ramah lingkungan. Ya, Tupperware ini semakin terancam. Ya, terlebih ketika mungkin terlambat melakukan diversifikasi produk, lalu menyesuaikan harga untuk bersaing di pasar. Seperti yang tadi saya jelaskan ya teman-teman, bahwa dunia bisnis sekarang itu sangat pesat karena era digital yang cukup luas. Oke. Lalu apa aja sih komentar yang akan saya jelaskan ya mengenai kebangkrutan perusahaan Tupperware ini? Yaitu menurut pendapat saya itu karena kurangnya adaptasi aja teman-teman, kurangnya adaptasi terhadap teknologi digital. Sekarang kan pertumbuhan Tupperware sendiri itu ketergantungan pada penjualan ya, salah satunya ya, atau direct selling yang menjadi salah satu ciri khas dari Tupperware sendiri, baik secara penjualan langsung maupun tidak langsung ya teman-teman. Lalu Tupperware ini kan sangat disukai oleh ibu-ibu ya, itu zaman dulu. Tapi sekarang mengalami penurunan drastis, bahkan sampai bangkrut. Oke. Jadi tidak sejalan lah dengan perilaku atau belanja masyarakat modern gitu, yang menginginkan kemudahan, pengen juga cepet gitu kan, melalui platform online. Saat ini perusahaan Tupperware sendiri itu mampu bertahan adalah yang cepat mengadopsi teknologi digital, terutama melalui e-commerce dan media sosial. Nah, meski Tupperware akhirnya memasuki pasar digital ya, tapi langkah ini juga terlambat teman-teman. Terlambat karena kita tahu sendiri bahwa semenjak kejadian COVID-19 ini di tahun 2019 kan sudah terjadi COVID, tapi sudah mulai penurunan drastis dalam bisnis itu di tahun 2020 teman-teman. Kita ketahui bahwa semenjak adanya COVID ini konsumen itu kayak beralih hampir sepenuhnya ke belanja digital ya. Akhirnya Tupperware sendiri ini sulit untuk adaptasi dan mengalami kesulitan. Kesulitannya itu ya dia tidak bisa mengejar ketinggalan era zaman, karena namanya bisnis itu kita harus beradaptasi. Namanya juga studi kelayakan bisnis. Oke, bisnisku terkenal di perusahaan di US maupun seluruh dunia Tupperware ini ya. Tapi karena dia tidak bisa beradaptasi karena kejadian COVID-19 ini yang mengharuskan suatu produk itu bisa berkembang dengan era digital, tapi karena mengalami penurunan, kita ketahui sendiri teman-teman bahwa setelah COVID-19 ini setiap orang itu tidak bisa kemana-mana ya, tidak bisa kemana-mana karena COVID-19 ini sangat-sangat menyeramkan. Oke.
Jadi orang-orang di rumah saja, makanya banyak beberapa orang yang lebih fokus pada digitalnya ya, dalam urusan apapun itu, dalam pembelajaran kah, dalam pekerjaan kah ya. Hitung aja teman-teman, dari 2019 sampai 2021 ya, wow, itu cukup 3 tahun yang sangat mengerikan di era zaman sekarang. Baik, kita mulai lagi. Nah, memasuki pasar digital, langkah ini mungkin dilakukan terlalu terlambat. Perusahaan yang ada di US ataupun perusahaan yang memiliki brand Tupperware mengalami ketinggalan zaman, bukan ketinggalan zaman tapi lebih tepatnya persaingannya terlalu ketat sehingga dia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman era digital setelah terjadinya COVID hingga sekarang tidak ada COVID. Nah, hal inilah yang membuat produk Tupperware sendiri mengalami penurunan bisnis atau bisa sampai kebangkrutan ya. Oke. Lalu adapun penurunan brand ya teman-teman. Brand awareness dan keterkaitan dengan generasi muda. Generasi muda yang seperti saya yaitu Gen Z. Oke. Tupperware itu dulunya kan memiliki brand yang begitu kuat ya. Kita tahu sendiri sih mak-mak kita gimana teman-teman ya. Kalau anaknya mau sekolah aja pasti disediain harus Tupperware ya. Karena memang kualitas Tupperware itu bukan kaleng-kaleng teman-teman. Nah, jadi bahkan menjadi bagian dari budaya rumah tangga, contohnya yang saya sebutkan tadi, ibu-ibu. Ini gak cuman ibu-ibu Indonesia doang, tapi juga di berbagai negara teman-teman. Nah, kan dari saya itu pendapat saya ya, terutama untuk generasi muda itu lebih akrab ya dengan brand modern gitu, dan gaya hidup digital, mulai dari gen milenial dan gen Z. Mungkin tidak memiliki ketertarikan emosional yang sama dengan brand Tupperware. Yang saya bilang tadi, ketertarikan brand Tupperware sendiri lebih disukai oleh gen milenial dibandingkan gen Z. Tapi itu hanya beberapa sekian persen dari beberapa persen yang saya telusuri, karena yang suka membeli brand Tupperware sendiri yaitu setelah dianalisa itu kebanyakan ibu-ibu, dan ibu-ibu itu adalah ibu-ibu gen milenial. Thank you. Oke. Lanjut. Mungkin tidak memiliki ketertarikan emosional yang tadi dibandingkan generasi sebelumnya yang mengenal produk Tupperware sejak kecil. Oke. Ditambah lagi banyak anak muda ya teman-teman saat ini yang mencari produk yang lebih inovatif, lebih terjangkau, serta merek yang aktif berinteraksi di media sosial. Oke, karena 2024 ini merupakan zaman era digital. Jadi perusahaan-perusahaan harus bisa menggunakan era digitalnya dengan bijaksana dan memiliki market yang baik ya, sehingga tidak mengalami kebangkrutan seperti perusahaan Tupperware ini. Tapi bukan berarti Tupperware ini tidak bagus menurut saya. Tupperware ini sangat bagus, cuman lebih tepatnya kurang mengikuti era zaman saja ya teman-teman. Pastikan dalam dunia bisnis atau pasar itu gak mungkin mulus-mulus aja, ada belok-beloknya. Oke. Jika Tupperware itu nggak bisa mempertahankan relevansinya di generasi muda, itu sangat sulit. Karena apa? Karena produk itu nggak melulu konsumennya yang tua terus gitu kan. Karena yang tua itu bakal tua, makin tua gitu kan. Kita juga harus narik konsumen yang anak-anak muda, apalagi Gen Z sekarang. Aduh, ampun deh. Oke. Maka sulit bagi mereka untuk bertahan di tengah perubahan perilaku konsumen ini. Sehingga
perusahaan tersebut mengalami penurunan drastis. Oke. Itu pendapat saya yang nomor 3, dan ini ada pendapat saya dan komentar saya sekaligus yang nomor 4. Tekanan keuangan dan masalah manajemen internal. Oke. Nah, selain tantangan eksternal sendiri ya, tantangan eksternal perusahaan terpuruk sendiri yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya paparkan tadi, ternyata ada juga tekanan yang dihadapi oleh perusahaan terpuruk sendiri, yaitu apa? Oke, kita bahas, yaitu mencerminkan masalah internal seperti pengelolaan yang mungkin kurang tepat dalam menghadapi perubahan tren dan ekspektasi konsumen, termasuk Gen Z sekarang, karena sekarang sudah dikuasai oleh Gen Z. Oke, terima kasih. Sebagai perusahaan yang besar dengan jaringan global, Tupperware memiliki biaya operasional yang cukup besar ya. Namanya juga perusahaan ini kan termasuk perusahaan yang terkenal dulunya, lalu sudah mancanegara, bayangkan sudah mancanegara, sudah ada di negara ini, sudah ada di negara itu, kemudian mengalami kebangkrutan, padahal yang punya ini tuh perusahaan besar US, Amerika Serikat. Kita kenal sendiri Tupperware itu terkenal gara-gara apa ya? Ya itu kotak makan yang indah dan kotak minumnya yang indah juga. Yes. Lalu biaya operasional yang cukup besar itu mulainya dari mananya? Yaitu dari produksinya pertama, lalu dari distributornya, kemudian dari cara pemasarannya, pemasaran dalam arti promosi Tupperware-nya yang minim ya, sehingga penurunan penjualan dalam beberapa tahun terakhir itu menambah beban keuangan dalam perusahaan Tupperware sendiri. Nah, terutama ketika mereka terlambat beralih ke pasar digital. Wow sekali teman-teman. Yang lebih efisien, kemungkinan manajemen Tupperware tidak cepat tanggap dalam menyesuaikan model bisnisnya dan strategi market pasar ya. Kan kalau era digital itu kita bisa lihat era digital tuh pemasarannya gimana, yaitu aplikasi TikTok ya, yang dulunya hanya untuk bikin video sekarang sudah beralih ke bisnis. Dan di aplikasi TikTok sendiri kita bisa menghasilkan cuan. Nggak cuma TikTok, Facebook juga ada loh teman-teman. Tapi ya kita lihat saja ya. Oke, selain itu tantangan ekonomi global dan penurunan daya beli masyarakat turut berkontribusi memperburuk situasi juga ya teman-teman, yang akhirnya membuat perusahaan ini tuh sulit bertahan. Kamu tahu Gen Z itu kan suka bosen guys. Iya, harus ada brand yang lebih menarik selain Tupperware. Tapi nggak semuanya sih. Oke. Lalu komentar yang pertama, saran dari saya itu ada pergeseran ya teman-teman, pergeseran nilai konsumen ke arah keberlanjutan. Apa itu? Kebangkrutan Tupperware sendiri itu juga menunjukkan kalau konsumen itu semakin peduli pada produk yang ramah lingkungan. Dan plastik itu kan merupakan bahan utama produk Tupperware ya teman-teman ya. Jadi ya gitu. Jadi mengurangi sampah plastik itu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa Gen Z ini cukup peduli dengan lingkungan. Banyak konsumen itu beralih ke produk penyimpanan dan bahan alternatif seperti kaca atau baja tahan karat yang dianggap lebih tahan lama, lebih baik lingkungan ya teman-teman. Sementara Tupperware memiliki reputasi baik soal ketahanan produk. Hal ini tidak cukup kuat untuk menghadapi persepsi negatif terhadap penggunaan plastik. Jika saja Tupperware sejak awal memperkenalkan lini produk yang lebih ramah lingkungan atau berinovasi dalam bahan baku sendiri, nah mungkin perusahaan ini dapat mempertahankan daya saingnya di pasar yang semakin peduli pada isu keberlanjutan. Nah, jadi yang aku petik ya teman-teman, ini
Secara keseluruhan, kebangkrutan Tupperware itu merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor. Faktor yang pertama itu terkait eksternal, dan faktor yang kedua terkait internal. Nah, faktor eksternalnya itu yang pertama, dia tidak bisa beradaptasi di era digital karena semenjak COVID-19 teknologi itu semakin maju ya. Banyak perusahaan-perusahaan bisnis lainnya yang berkembang. Nah, sayangnya perusahaan Tupperware ini tidak sanggup dan tidak tidak bisa beradaptasi gitu ya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman juga yang punya bisnis, ya, tolong gunakan era digital dengan baik. Oke. Dan yang kedua, yang kita ketahui Tupperware ini kan merupakan ketertarikan pada gen milenial ya. Contohnya daya tarik pasarnya itu untuk ibu-ibu. Nah, sedangkan Gen Z itu sukanya yang ramah lingkungan. Supaya saya sudah memaparkan bahwa mengurangi sampah plastik itu lebih ramah lingkungan ya, teman-teman. Nah, sudah. Iya, baik itu. Nah, untuk internalnya sendiri melalui dari modal yang keuangan dari manajemen operasional sendiri atau keuangan dari bank perusahaan Tupperware sendiri yang minim, karena kan penjualannya kan mengalami penurunan ya kan di saat COVID tersebut. Akhirnya susah untuk menyesuaikan dan tidak punya dana darurat, sehingga hal ini memicu kepada kebangkrutan perusahaan tersebut. Jadi ya saran saya ya seperti itu ya, untuk perusahaan-perusahaan lain tetap berfokus bukan hanya soal produk saja, bukan soal terkenal saja, tapi tetap berfokus pada adaptasi zaman juga ya. Lalu kalau bisa inovasi juga ya. Kalau bisnis itu nggak mungkin kita itu ya itu aja gitu produknya. Ya nggak apa-apa itu aja, tapi ada inovasinya, kita juga bisa beradaptasi mulai dari teknologi. Lalu soal manajemen modal bisnis yang perusahaan miliki juga harus, atau UMKM ya contoh, itu harus punya dana darurat ya. Walaupun saya tahu walaupun perusahaan itu juga akan minjem dana dari bank, tapi minimal punya dana darurat sehingga bisa menjalankan studi kelayakan bisnis. Oke, mungkin itu saja saran dan pendapat saya mengenai perusahaan US ini, yaitu perusahaan Tupperware yang mengalami kebangkrutan di Kompas TV. Baik, sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih. Semoga apa yang telah saya sampaikan untuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah studi kelayakan bisnis ini bisa bermanfaat bagi Pak dosen, Pak Halipi Hazizan SPTMM, dan juga kepada teman-teman yang menyaksikan pemaparan saran dan komentar dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.